Halo semuanya, jadi balik lagi ya. Kali ini gue bakal bikin video yang sebenarnya lanjutan video sebelumnya. Jadi waktu itu gue pernah bikin video bagaimana cara membedakan raket Yonex yang original dengan yang KW ya. Itu cara mudahnya seperti apa, itu masih bisa dilihat di video-video gue sebelumnya. Terus sekarang gue pengen bikin untuk yang versi raket liningnya. Sebenarnya gue udah bikin video ini udah mau dari lama banget. Cuma ya kebetulan baru pegang raket lining lagi sekarang ini nih. Ini kebetulan gue punya 2 raket lining ya buat sebagai contoh. Ini yang untuk tipe-tipe menengah sama high endnya. Jadi ada X-Force 80 untuk high endnya. Terus ini yang untuk tipe menengahnya turbocharging Z Boost, TCZ Boost ya. Ini ada 2 raket lining. Jadi sebenarnya kayak gimana sih cara bedain raket lining yang original sama yang KW, karena lining ini termasuk banyak juga ya untuk KW-KW-nya, sama kayak Yonex, terutama untuk tipe-tipe high end-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian belinya dari baru, itu sebenarnya nggak terlalu khawatir sih. Pertama, kalian pastikan aja dulu kalau belinya dari toko-toko terpercaya ya. Jadi toko-toko yang udah punya nama lah, yang banyak rekomendasinya atau recommended seller. Nah, itu biasanya sudah aman. Terus kalau misalkan masih beli baru, itu di bagian gripnya ini, di bagian plastiknya itu kan biasanya masih ada keterangan spek dari raket itu, sama ada semacam nomor seri yang digosok gitu loh, di scratch. Nah, nomor seri dari yang di scratch itu tuh bisa dicek di webnya Lining, apakah raket tersebut original atau bukan. Itu yang pertama, ini kalau belinya baru ya. Kemudian juga itu sebenarnya ada QR code itu juga bisa di-scan sih sebenarnya dari situ. Itu kalau belinya baru. Nah, sekarang kalau belinya second, seperti misalkan kita dapat kondisi raket udah seperti ini nih. Terus gimana sih caranya kita bisa tahu itu KW atau ori ya? Sebenarnya raket lining sendiri ini secara umum terbagi menjadi 4 kelas ya. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat dari bonggolnya. Nah, ini kebetulan saya punya untuk 2 tipe aja. Yang pertama nanti itu ada yang tipe low, low end gitu. Jadi dia untuk yang tipe-tipe bawah itu mungkin di kisaran harganya nggak lebih dari 500.000 ya. Dia bonggolnya nggak seperti ini. Jadi bonggolnya itu berwarna silver, latar belakangnya silver, kemudian logo liningnya ini berwarna merah. Itu untuk yang tipe low-nya ya. Jadi harga-harga 400, 300, 400 atau masih di bawah kisaran 500.000. Nah, kemudian di atasnya yang itu kisaran harga 500 ribuan sampai 600, 700-an atau 800 ribu itu masuk ke tipe middle ya, udah mid-nya. Nah, ini salah satu contohnya, ini tipe turbocharging Z Boost. Dia untuk bonggol bawahnya dia seperti ini. Jadi latar belakangnya full solid hitam ya. Kemudian logo liningnya berwarna emas mengkilap. Warnanya tidak pudar ya. Jadi warnanya ini cukup terlihat sangat jelas gitu. Nah, kemudian di atasnya yang ini tuh ada lagi untuk tipe yang ya middle height lah, nggak yang high end banget. Itu bonggolnya sebenarnya masih sama seperti ini, tapi warna dasarnya itu seperti merah agak pink-pink gitu, menyala terang. Kemudian logo liningnya berwarna keemasan. Itu biasanya tipe-tipe Windstorm tuh banyak di situ. Jadi ada tipe Windstorm 72, Windstorm 73, Nano 73, Windstorm 75 dan sebagainya. Biasanya Windstorm tuh lumayan laris ya, salah satu raket yang laris juga. Nah, itu banyak KW-nya. Jadi dilihat dari sininya, dia warnanya juga tidak pudar, warnanya tuh terang menyala seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk tipe high end. Jadi seperti X-Force 80 ini, dia bonggolnya berwarna seperti ini. Ini nggak tahu kelihatan nggak ya? Jadi dia bermotif hitam warna dasarnya, tapi dia motifnya itu seperti karbon. Ya. Nah, seperti karbon seperti ini. Terus logo liningnya itu berwarna kuning keemasan. Ini untuk yang tipe high end seperti ini ya. Jadi secara umum terdapat 4 seperti itu. Jadi ditentukan dengan dari harga-harganya juga. Jadi ada juga gue pernah ngeliat punya teman gue KW, serinya sih seri high end ya, tapi pas dilihat itu ternyata bonggolnya warnanya nggak seperti ini. Bonggolnya pink, ada juga yang bonggolnya hitam, ada yang bonggolnya seperti apalah
gitu. Jadi itu yang pertama kita bisa lihat dari bonggolnya. Kalau kondisi second ya, tadi kalau baru sudah saya jelaskan bisa dicek saja di nomor serinya, tinggal di scratch. Nah kemudian yang kedua adalah hologram. Nah jadi hologram di apa nih namanya, di konnya, di kon raketnya ini ada hologram. Di sini juga ada nomor serinya. Bisa dilihat nggak ya? Ya ada. Jadi di sini nah ini ada nomornya. Ini rata-rata semua ya bukan rata-rata semua raket Li-Ning pasti ada hologramnya seperti itu. Nah ini juga masih ada kebetulan. Cuma kadang-kadang memang ininya ada yang lepas, lapisan plastiknya sudah lepas. Seperti ini kan lapisan plastiknya udah kelepas nih. Nah nanti lama-kelamaan mungkin dia bisa copot ya. Karena ada juga orang yang masang gripnya sampai ke atas ini, sampai konnya ketutup. Jadi ini nggak bisa dilihat. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan Anda mau transaksi ya. Kalau memang yakin itu barangnya aman, pasti sellernya nggak keberatan. Kalau memang itu udah deal harga lah, kalau aman nih raketnya ori, Anda mau beli ya pasti dia nggak keberatan kalau misalkan gripnya dibuka untuk melihat bagian core-nya ini. Jadi di sini ada hologram, semacam hologram dari Li-Ning ya. Ini yang TCZ raket tempur nih, jadi dia bagian core-nya udah mengelupas juga karena udah lama banget raketnya. Nah kemudian untuk yang TCZ ini kebetulan tidak ada tanda airnya ya, atau saya biasa bilangnya sih dan beberapa orang sebenarnya mata dewa. Biasanya ada di tipe-tipe yang menengah ke atas atau high end-nya. Nah itu seperti ini. Nah di bagian mata dewanya ini saya nggak tahu kalau di kamera kelihatan apa enggak. Tapi dia itu kalau diperhatikan titik airnya itu, titik yang bercahayanya kalau kita goyang-goyangkan seperti ini dia ikut berpindah. Jadi dia akan ikut berputar juga kalau kita putar ininya gitu. Jadi dia tidak diam ya, tidak hanya seperti tanda ininya saja gitu. Tidak hanya bulatan saja, tapi dia juga seperti hologram. Nah ini biasanya ada di tipe menengah ke atas sih kalau untuk yang di raket Li-Ning. Kemudian kalau misalkan raketnya belum pernah ganti grommet atau dia pengakuannya baru 1 kali ganti senar atau berapa kali ganti senar, ini juga bisa dilihat. Saya nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak, nanti coba saya tampilkan gambar yang lebih jelas, atau teman-teman yang sedang nonton video ini mungkin mau mengecek keasliannya. Itu di grommetnya sebenarnya ada logo Li-Ningnya. Jadi di grommetnya ini ada logo Li-Ningnya. Memang sangat kecil, tapi ini terlihat jelas ya sebenarnya kalau dengan mata langsung gitu. Nah itu menunjukkan salah satu ciri raket Li-Ning yang original. Di grommetnya dia ada logo Li-Ningnya. Sama untuk yang tipe middle ini juga dia ada masih logo Li-Ningnya. Ini udah banyak ganti senarnya, udah berkali-kali, tapi masih belum ganti grommet. Kemudian apalagi ya, secara umum sih sebenarnya itu ya yang bisa diperhatikan. Kemudian juga sebenarnya kalau Li-Ning ini terkenal dengan build materialnya yang sangat baik menurut saya dibandingkan dengan raket-raket brand sebelah gitu. Jadi ini bisa dilihat sih dari finishing materialnya, dari finishing catnya juga. Kalau yang original tuh pasti rapih lah gitu. Terus ini juga di logo Li-Ningnya ini dia berkilau nih, kalau ini kelihatan menyala seperti hologram ya gitu. Jadi materialnya sangat baik, finishing dari kosmetiknya ini juga pasti sangat rapih. Mungkin itu aja, atau ada teman-teman lain yang tahu cara membedakannya lagi dengan mudah, terutama untuk orang-orang yang awam ya, pengen punya raket yang bagus tapi takut ditipu gitu kan. Mungkin bisa lihat referensi-referensi dari teman-teman di sini. Mungkin bisa komen di bawah kalau misalkan ada cara lain untuk mengetahui raket Li-Ning itu original atau tidak original atau KW. Begitu aja video kali ini dari saya. Mungkin nanti ya bisa sharing lah di bawah, di komen-komen di bawah. Oke, makasih yang udah nonton ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya.